kabarmu hari ini? Ibu berharap kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Di masa pandemi COVID ini, kita harus selalu menjaga kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bersama Ibu Rina Lestari, kita akan belajar bersama tentang organ peredaran darah. Kita harus mempelajari hal tersebut karena 30% tubuh kita terdiri atas darah. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang organ-organ peredaran darah, bagaimana mekanisme peredaran darah di tubuh kita, bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Mari kita ikuti bersama. Bagian organ peredaran darah yang utama adalah jantung. Jantung merupakan organ pemompa darah menuju ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruangan. Masing-masing ruangan jantung dibatasi oleh katup jantung, sehingga darah tidak tercampur. 4 ruangan jantung terdiri atas serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Perhatikan gambar berikut. Dalam tubuh manusia, pembuluh darah digambarkan dengan 2 warna, yaitu warna biru dan warna merah. Warna merah menunjukkan pembuluh darah arteri. Warna biru menunjukkan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah vena berfungsi mengalirkan darah dari organ-organ tubuh ke jantung. Organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ peredaran darah yang sangat penting. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Lalu, bagaimana darah dapat mengalir dalam tubuh kita? Perhatikan mekanisme peredaran darah dalam tayangan berikut. Darah dapat mengalir di tubuh kita dengan mekanisme tertentu, sehingga peredaran darah pada tubuh manusia dibagi menjadi peredaran darah besar, peredaran darah kecil, peredaran darah bersih, dan peredaran darah kotor. Mari kita pelajari secara mendetail apa itu jenis-jenis peredaran darah. Bagaimana mekanisme peredaran darah kecil? Perhatikan tayangan berikut. Kalian coba perhatikan anak panah berwarna hitam mulai dari bilik kanan sampai anak panah berwarna merah sampai serambi kiri. Maka mekanisme peredaran darah kecil dapat kita tulis dari jantung, paru-paru, ke jantung lagi. Atau bisa juga kita tulis dari bilik kanan menuju paru-paru menuju serambi kiri. Atau bisa juga kita tulis dari bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, melewati vena pulmonalis dan menuju serambi kiri.
Bagaimana mekanisme peredaran darah besar? Perhatikan seluruh anak panah yang bergerak dalam gambar peredaran darah tersebut. Kalian mulai dari bilik kiri, kemudian ke tubuh, kemudian kembali ke jantung. Dapat dikatakan peredaran darah besar dimulai dari jantung, seluruh tubuh, jantung. Atau bisa juga kita tuliskan mekanisme peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, melewati arteri, menuju ke seluruh tubuh, melalui vena, menuju serambi kanan. Bagaimana mekanisme peredaran darah kotor? Perhatikan garis panah berwarna hitam. Kalian mulai dari seluruh tubuh. Bisa kita katakan mekanisme peredaran darah kotor dimulai dari vena, serambi kanan, bilik kanan, menuju arteri pulmonale. Lalu bagaimana mekanisme peredaran darah bersih? Kalian perhatikan tayangan berikut. Mulailah dari anak panah yang berwarna merah. Anak panah berwarna merah dimulai dari vena pulmonalis, menuju serambi kiri, menuju ke bilik kiri, menuju arteri. Setelah kita memahami mekanisme peredaran darah, kita harus menjaga kesehatan peredaran darah kita. Dalam tubuh yang sehat, darah akan mengalir lancar karena darah digunakan untuk menghasilkan energi yang dibakar dengan oksigen. Bagaimana cara menjaga kesehatan peredaran darah? 1. Konsumsilah makanan yang bisa memperlancar peredaran darah. 2. Tinggalkanlah merokok. 3. Jagalah berat badan ideal. Olahragalah yang rutin, bisa dilakukan seminggu 1 sampai 2 kali. Yang kelima, janganlah kita mengalami stres. Lalu, apakah ada penyakit yang menyerang organ peredaran darah? Ternyata kita harus berhati-hati. Banyak penyakit yang dapat menyerang organ peredaran darah kita. Di antaranya yang paling riskan adalah serangan jantung. Apa gejala orang yang menderita serangan jantung? Yang pertama, dia akan mengalami nyeri di dada bagian tengah atau kiri. Yang kedua, mengalami nyeri disertai rasa sesak. Yang ketiga, napas tersengal-sengal. Yang keempat, akan mengeluarkan keringat dingin. Yang kelima, dia akan merasa mual. Yang keenam, detak jantung tidak normal. Yang ketujuh, jika keadaan ini berlanjut, dia akan pingsan. Yang selanjutnya, dia akan mengalami nyeri yang menjalar ke seluruh punggung. Penyakit yang menyerang organ peredaran darah yang kedua adalah stroke. Penyakit ini banyak menyerang orang, dikenal sebagai pembunuh nomor 2. Apa gejala-gejala stroke? Gejala stroke biasanya dikenal dengan singkatan FAST, yaitu 1. F. Face dropping atau kelumpuhan wajah. 2. Arms weakness atau tangan lemah. 3. Speech difficulty atau kesulitan bicara atau bicara pelot. Jika mengalami ketiga gejala di atas, maka anggota keluarga yang lain harus segera time to call 911 atau hubungi pertolongan medis darurat. Yang menyerang organ peredaran darah yang lain adalah hipertensi.
Hipertensi bisa menyerang setiap orang. Kita harus tahu gejala apa yang dialami jika seseorang menderita hipertensi sehingga cepat mendapatkan pertolongan. 1. Sesak nafas. 2. Nyeri di dada. 3. Muka memerah. 4. Bercak darah di mata. 5. Pusing. 6. Mimisan. Mimisan akan terjadi pada seorang yang menderita hipertensi jika tekanan darah sangat tinggi. Kita tadi sudah belajar mengenai organ peredaran darah, mekanisme peredaran darah, dan bagaimana cara menjaga peredaran darah supaya tetap sehat. Nah, anak-anakku semua, menarik bukan pembelajaran tentang organ peredaran darah kali ini? Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Ingat, tetap selalu jaga kesehatan sehingga kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini dengan cara sering cuci tangan, selalu jaga jarak, dan pakai masker. Ikuti terus channel YouTube Kalasan Jaya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sekian dari Bu Rina akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalasan Jaya.